warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fikriatur Roma dengan NPM 1804021023 jurusan Akuntansi Syariah. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah yaitu Akuntansi Sektor Publik, tugas UAS dengan dosen pengampu Ibu Rahma. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Pengaruh Penggunaan Metode Net Present Value dalam Penilaian Keputusan Investasi. Langsung saja saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai makalah ini. Ya, apa itu investasi? Jadi investasi itu merupakan penanaman modal, baik itu modal tetap ataupun modal tidak tetap, yang dalam proses produksi untuk memperoleh keuntungan suatu perusahaan. Nah, investasi ini merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan karena dengan melakukan investasi, perusahaan akan mampu meningkatkan kemakmuran perusahaan tersebut. Jadi di dalam investasi itu harus memperhatikan konsep time value of money. Time value of money itu biasa disebut juga dengan nilai waktu uang, yaitu merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan mendatang. Atau time value of money itu merupakan konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Faktor yang akan menyebabkan nilai uang tersebut akan berubah seperti halnya yaitu adanya inflasi di sebuah negara, perubahan suku bunga, lalu kebijakan pemerintah dalam hal pajak, serta suasana politik dan lain-lain. Mengapa investasi itu harus memperhatikan konsep time value of money? Karena pada dasarnya investasi atau penerimaan investasi, keuntungan dari investasi itu akan didapat di masa yang akan mendatang. Maka dari itu, investasi harus memperhatikan konsep time value of money ini. Jadi, konsep time value of money itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada future value atau nilai uang di masa mendatang. Future value itu ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu yang berlaku di pasar keuangan atau pasar uang. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin tinggi pula nilai uang di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu present value atau nilai sekarang. Biasa disebut juga dengan diskonto. Tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi yaitu tingkat bunga yang digunakan untuk mengubah nilai masa depan menjadi nilai sekarang. Nah, semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin kecil nilai uang sekarang pada rencana penerimaan uang di masa depan. Sebuah investasi pastinya memerlukan sebuah dana yang besar. Nah, dari investasi tersebut diharapkan nantinya di masa yang akan mendatang akan mendapatkan sebuah keuntungan. Oleh karena itu, perlu adanya konsep time value of money tersebut. Nah, untuk melihat layak tidaknya sebuah investasi atau seseorang atau perusahaan ingin melakukan investasi, maka terdapat 5 pendekatan untuk menentukan layak tidaknya suatu usulan investasi. Metode yang pertama yaitu ada metode average rate of return atau ARR. Jadi metode ARR ini mengukur perbandingan antara rata-rata keuntungan bersih tahunan menurut buku dibagi dengan rata-rata investasi. Metode ini sangat mudah untuk digunakan di dalam akuntansi, tetapi metode ini memiliki kelemahan, yaitu kelemahan utamanya adalah keuntungan didasarkan pada keuntungan dalam laporan akuntansi, bukan berdasarkan atas aliran kas, dan tidak memperhatikan nilai waktu atau time value of money. Yang kedua yaitu metode payback period atau metode yang menunjukkan berapa lama suatu investasi itu akan kembali.
Nah, metode ini menggunakan rumus yaitu nilai investasi dibagi dengan profit. Nah, profit biasa disebut juga dengan net cash flow, yaitu didapat dengan menjumlahkan laba bersih setelah pajak dengan penyusutan. Jadi kelemahan dari metode ini yaitu tidak memperhatikan aliran kas masuk setelah periode payback. Jadi IRR ini adalah metode untuk menghitung tingkat bunga yang membuat nilai saat ini dari seluruh perkiraan arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari efektivitas arus kas yang keluar. Nah, IRR ini dalam perhitungannya membutuhkan NPV atau Net Present Value. Untuk yang keempat yaitu metode Profitability Index. Nah, metode ini adalah perbandingan antara nilai sekarang dari aliran arus kas masuk di masa yang akan datang dengan nilai investasi. Nah, selama Profitability Index ini sama dengan atau lebih besar dari 1, maka kita akan menerima usulan investasi tersebut. Jadi investasi tersebut akan diterima apabila Profitability Index ini nilainya lebih besar dari 1 atau lebih dari 1. Dalam menghitung Profitability Index ini, terlebih dahulu kita menghitung NPV atau Net Present Value-nya, karena jika NPV mengatakan diterima, maka PI atau Profitability Index ini juga akan mengatakan diterima usulan investasi tersebut. Nah, yang terakhir yaitu metode kelima, yaitu metode Net Present Value atau NPV. Nah, metode ini yang akan digunakan dalam makalah ini ya untuk menghitung atau untuk menentukan usulan investasi diterima ataupun tidak. Jadi mengapa NPV ini digunakan dalam penelitian ini? Karena NPV ini salah satu metode yang paling sempurna. NPV ini menutupi atau menyempurnakan kelemahan-kelemahan dari metode-metode yang ada. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.